Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan Siratul Mustafa, sejarah manusia pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan yang kita akan bahas selanjutnya adalah membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Ka'bah. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah itu? Iya, terjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat. Jadi para malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian disusul dengan robohnya Ka'bah, kemudian dibangun kembali, roboh lagi, dibangun kembali. Itu sejak zaman Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lah, kalau kita cerita Ka'bah itu pasti tidak mungkin lepas dari kisah Ibrahim, karena itu yang jelas nasnya. Adapun apakah yang pertama kali bangun Ka'bah itu malaikat ataukah Nabi Adam, ini kan tidak jelas nasnya, hanya ijtihad para ulama. Tetapi yang jelas nasnya berdasarkan Al-Quran adalah Ibrahim. Dialah yang mendirikan Ka'bah, walaupun bukan mendirikan yang pertama kali. Dia hanya meninggikan saja, tapi itulah kisahnya dicantumkan dalam Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika kami angkat bangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan putranya Ismail. Ini sebagai nas jelas bahwa yang mendirikan Ka'bah walaupun bukan dari pondasinya adalah Ibrahim. Itu yang jelas nasnya. Berdasarkan banyak riwayat gitu ya, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW juga. Tapi yang jelas bahwa kalau kita menceritakan kisah Ka'bah, pasti tidak lepas daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi yang jelas bahwa Ka'bah adalah tempat yang pertama kali Allah diibadahi di situ. Jadi tempat satu-satunya yang pertama kali Allah diibadahi oleh manusia, ya di Ka'bah itulah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya soal masjid yang pertama kali dibangun di permukaan bumi, Rasul mengatakan Masjidil Haram. Kemudian ketika ditanya setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ketika ditanya jarak pembangunannya 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dulu, kemudian 40 tahun setelahnya Masjidil Aqsa. Dan posisi Masjidil Haram itu ya Ka'bah itulah di Mekah. Makanya kemudian ulama membahasakan bahwa Ka'bah itu tempat Allah diibadahi pertama di permukaan bumi, baru kemudian Palestina.
yang di situ ada Masjidil Aqsa. Singkat cerita, jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar dan juga putranya Ismail yang masih bayi, kemudian diletakkan di sebuah lembah yang Allah Subhanahu wa taala katakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah kering kelontang yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada makanan. Kemudian Ibrahim meletakkan di situ. Lah Hajar ketika itu karena merasa dia ditinggal oleh suaminya, hanya diletakkan kemudian ditinggal, wajar kemudian dia memanggil-manggil, ya Ibrahim, hendak kemana kau pergi? Tapi Ibrahim tidak mengucapkan satu patah kata pun. Tetapi Hajar paham dengan diamnya Ibrahim, karena Ibrahim mengisyaratkan. Dengan isyarat itulah Hajar paham bahwa ini adalah perintah Allah. Makanya dia tegas di hadapan Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim diam tapi hanya mengisyaratkan. Kemudian dia mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau memang ini perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya di sini. Dari sini ada hukum fikih bahwa kalau kita bicara soal hukum talak, umpamanya suaminya bisu, istrinya pula tak bisu, kemudian suami ingin mentalak istri, gimana caranya itu? Ngomongnya tak bisa. Maka para ulama mengatakan cukup dengan isyarat yang dipahami maka sudah jatuh talak. Itu maksudnya ya. Karena Ibrahim kan juga nggak ngomong di sini, tapi maksudnya di sini ada istinbat hukum fikih bahwa kalau tidak bicara tetapi bisa dipahami dengan isyarat berarti masuk dalam kategori talak. Kalau orang bisu, cuman orang bisu ngomong talak aja tidak bisa kan? Tapi dia isyaratkan entah dengan tangannya, dengan apanya kan, dan istrinya paham berarti jatuh padanya talak. Intinya bahwa akhirnya kemudian Ibrahim pun pergi ke Palestina. Lambat laun kemudian Hajar pun mencari air karena bekalnya sudah habis. Dia lari ke Safa, kemudian lari ke Marwah berkali-kali, sampai akhirnya kemudian karena tidak mendapatkan air, hanya fata morgana saja, dia takut kemudian Ismail ada apa-apa karena tangisannya semakin kencang. Akhirnya kemudian dia mendekati Ismail, rupanya sudah ada malaikat Jibril di samping dia yang menusukkan satu sayapnya kemudian memunculkan air Zam-Zam. Itulah sejarah air Zam-Zam pertama kali. Lah ketika kemudian ya namanya lagi panik kemudian senang gitu ya, tiba-tiba ada air mancur dari bawah telapak kaki Ibrahim kecil, maka kemudian Hajar pun memungut tanah kemudian membendungnya dan mengatakan Zam, Zam, Zam. Zam itu artinya membendung. Ya kalau ambil tanah dibendung, 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 itu dalam bahasa Hajar itu artinya Zam, Zam, Zam. Makanya kemudian air itu sampai hari ini disebut Zam-Zam. Sebab kalau tidak dibendung, air itu akan menjadi sungai dan tidak ada manfaatnya jadinya. Makanya kemudian Rasul mengatakan rahimallaha Hajar, semoga Allah merahmati Hajar. Kalau seandainya dia tidak membendung itu, maka niscaya Zam-Zam itu akan menjadi aliran sungai kemana-mana. Makanya dibendung dia ya. Intinya bahwa akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong Hajar di tempat itu dengan cara dikeluarkan air Zam-Zam, dan dia tidak makan hanya minum air Zam-Zam saja, menunjukkan air Zam-Zam itu bukan hanya sekedar minuman tapi juga bisa digunakan untuk mengganjal makanan. Makanya ada seorang ulama yang menceritakan 1 bulan dia tidak makan hanya minum air Zam-Zam bisa bertahan hidup ya. Dan memang setelah diteliti memang air Zam-Zam itu bukan sekedar minuman kan begitu, tapi juga bisa mengganti makanan karena memang air itu air berkah. Akhirnya kemudian sampai beberapa waktu yang tidak dijelaskan, Ismail dan juga Hajar itu minum air Zam-Zam tanpa makan,
Sampai satu hari lewatlah satu kabilah dari Yaman yang disebut dengan Jurhum. Kabilah Jurhum. Lah kabilah Jurhum ini mencari air di tengah padang pasir, dan mereka tahu ada tanda-tanda kalau ada burung berarti di situ ada air. Makanya kemudian mengutus orang untuk mencari arah terbang burung itu. Rupanya sampailah di tempat Ismail dan Hajar. Akhirnya kemudian mereka pun barter pahala dan barter antara air dan makanan. Ada disitulah mulailah kemudian Hajar pun makan dari makanan yang diberikan oleh suku Jurhum sebagai barter dengan air Zam-Zam yang mereka berikan kepada Jurhum. Lambat laun akhirnya setiap kabilah Jurhum lewat di situ, mereka barter makanan. Akhirnya kemudian mereka pun minta izin untuk tinggal di situ. Maka satu orang tinggal di situ, 2 orang, 4 orang. Akhirnya jadilah perkampungan Jurhum. Itulah perkampungan Mekah pertama kali. Namanya suku Jurhum. Ya, dulu nggak ada orang di situ. Di Mekah itu dulu nggak ada orang. Ya hanya Hajar dan Ismail aja berdua tuh. Tapi belakangan kemudian datang warga dari Yaman, kemudian menghuni sekitar air Zam-Zam. Itulah penduduk Mekah pertama. Ya, suku Jurhum. Karena mereka asli Arab. Akhirnya Ismail pun belajar bahasa Arab dan menjadi anak yang paling fasih berbahasa Arab. Bukan orang Arab tetapi fasih berbahasa Arab, maka disebut musta'rab. Ismail itu. Ya. Singkat cerita, akhirnya Ismail pun tumbuh di tengah-tengah suku Jurhum sampai ibundanya meninggal dunia. Dan dia pun menikah dengan salah satu wanita Jurhum. Tapi sayang akhlaknya tidak baik, kemudian Ibrahim ayahnya disuruh menceraikannya. Maka diceraikanlah istri pertamanya, kemudian menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih baik akhlaknya dari putri pembesar Jurhum. Maka dari turunan istri kedua inilah lahirlah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Lahir Nabi kita dari turunannya. Tapi kemudian setelah itu Ibrahim alaihi salatu wassalam juga Sarah meninggal dunia. Maka dia pun hijrah ke Mekah dan hidup bersama Ismail. Dari sinilah kemudian terjadi perintah membangun Ka'bah. Maka Ibrahim pun kemudian mengajak Ismail bahwa dia diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, maka dibangunkan Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu 2 orang. Ibrahim alaihi salam sebagai tukangnya begitu ya, kemudian Ismail itu helpernya, mungkin bahasanya seperti itu. Ya, kalau tukang bangunan ya. Kan Ismail tukang ngambil-ngambil batu, Ibrahim yang meletak-letakkan batu. Lah sampai akhirnya kemudian betul-betul Ka'bah itu jadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah, dan Ibrahim pun betul-betul membangun sesuai dengan perintah Allah. Tapi karena takut Ibrahim bangunan yang sudah dibangun itu tidak diterima Allah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa supaya diterima amalannya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami persembahkan, dan Engkau adalah Zat yang Maha mendengar doa-doa kami. Bayangkan, Ka'bah itu yang memerintahkan untuk membangun Allah dan sesuai dengan perintah Allah. Dan Ibrahim sesudah membangun sesuai dengan perintah Allah, tapi masih takut juga kalau seandainya amalnya tidak diterima. Itulah hebatnya Ibrahim. Ya. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim supaya memanggil manusia setelah Ka'bah jadi ini. Maka Allah meminta kepada Ibrahim untuk memanggil manusia. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Lah Ibrahim ini kebingungan. Macam mana caranya memanggil manusia? Tidak mungkin dia berjalan kaki ke ujung barat, ke ujung timur, selatan dan utara. Butuh beberapa tahun untuk memanggil manusia datang kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim bahwa engkau cukup berteriak saja. Berteriak ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan. Aku yang akan menyampaikan suaramu ke arah itu. Dan itu mukjizat. Ya, mukjizat Ibrahim. Akhirnya kemudian Ibrahim pun mulai meneriakkan syariat haji. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatin. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, serulah manusia untuk melaksanakan haji.
maka nanti akan datang dari berbagai macam penjuru, baik dengan berjalan ataupun berkendaraan, dan akan datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Bahkan lebih daripada itu, hati-hati mereka akan terpaut. Tahwi ilaihim, hati mereka akan terpaut. Siapapun yang pernah datang ke Mekah kemudian pulang, pasti hatinya akan terpaut. Hatinya pasti ingin balik lagi, gitu maksudnya. Kalau ibu mungkin rekreasi ke daerah-daerah lain, mungkin 2-3 kali akan bosan. Tapi kalau pernah pergi ke Mekah, ke Ka'bah, itu tidak akan bosan. Ya, kalau punya uang ke sana kemari, belakangan punya travel dia. Nah, bolak-balik, alah buat travel aja kan begitu. Intinya bahwa Ibrahim kemudian mensyariatkan pertama kali syariat haji. Nah, setelah kemudian Ibrahim meninggal, kemudian Ismail meninggal, lah syariat haji dan mengagungkan Ka'bah itu masih berlaku. Artinya masih berkibar tauhid di sekitar Ka'bah sampai ketika datang kabilah namanya Khuza'ah menyerang Jurhum. Menyerang kabilah Jurhum, kalah pula itu Jurhum. Akhirnya kemudian Jurhum sebelum kekalahannya menimbun air Zam-Zam. Tentu isu politik supaya jangan direbut. Maka mereka kembali ke Yaman dan Khuza'ah itulah yang menguasai Mekah ketika itu, sampai datang seorang pemimpin Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Dialah yang mengganti agama tauhid di sekitar Ka'bah menjadi agama penyembah berhala. Sampai datang Quraisy kemudian menyerbu Khuza'ah, kalah pula Khuza'ah itu. Maka Quraisy lah yang berkuasa sejak itu. Akhirnya kemudian sampai diutusnya Nabi SAW, lahirnya Nabi SAW, kemudian diutusnya Nabi SAW, maka mulailah kemudian sesembahan kepada berhala pun mulai hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Dan itulah dakwah tauhid yang dibawa Nabi SAW berhasil mengembalikan agama kesyirikan kepada agama tauhid. Lah di sini diceritakan bahwa pada masa Nabi SAW berusia 35 tahun, artinya belum diangkat jadi Nabi kan? Ya, sebentar lagi diangkat jadi Nabi, karena kan beliau diangkat jadi Nabi 40 tahun. Jadi usia 35 tahun itu kan usia puncak karirnya, mungkin bahasa kita ini. Di puncak karirnya Rasul menjadi pengusaha, seorang pedagang, gitu ya. Dan berhasil. Lah disitulah terjadi tragedi. Muncul banjir yang sangat besar sekali. Akhirnya banjir itulah yang merobohkan Ka'bah yang pernah dibangun Ibrahim tadi, yang saya sebutkan kisahnya. Hancur Ka'bah itu separuh. Lah walaupun demikian, orang-orang Arab itu masih mengagungkan Ka'bah gitu ya, masih ada bekas-bekas ajaran Ibrahim. Walaupun sudah banyak perubahan dengan ditambah-tambah kesyirikan, tapi mereka masih mengagungkan bahwa Ka'bah itu tempat yang mulia. Lah ketika kemudian hancur karena banjir, akhirnya kemudian sepakat orang-orang Quraisy itu ingin renovasi, membangun kembali Ka'bah. Tapi masalahnya karena Ka'bah tempat suci, tempat mulia, tidak boleh dibangun kecuali dari hasil yang halal dan tidak menerima dari hasil yang haram. Kalau mau infak untuk Ka'bah ya halal-halal, tidak bisa uang jackpot masuk, ya, uang judi, uang zina, uang apa, nggak boleh. Betul-betul uang halal. Akhirnya terkumpullah uang itu, tapi tidak banyak. Kalaupun seandainya uang itu digunakan untuk pembangunan, pasti tidak akan selesai karena kurang modal. Masalahnya ketika orang-orang Quraisy itu hendak mulai menghancurkan, mereka tidak ada satupun berani yang menokok palu gitu, istilahnya menghancurkan satu bata pun tak berani. Kenapa mereka nggak berani? Karena sejarah Abraha masih terngiang. Jadi orang-orang tua mereka yang menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha dengan burung ababil itu, mereka masih hidup. Ya, jadi saksi mata itu masih hidup. Bagaimana Allah mengadab Abraha gara-gara ingin menghancurkan Ka'bah.
Makanya mereka ketakutan. Jangan-jangan kalau kita umpamanya tokok itu satu bata, nanti datang pula burung itu. Itu masalahnya. Jadi tidak ada yang berani itu. Orang sudah bawa palu semuanya tak berani mendekat. Karena terngiang dengan peristiwa Abraha, kan belum lama masalahnya. Ya, kejadian Abraha itu belum lama. Orang-orang tua yang menyaksikan itu masih hidup, sehingga mereka ketakutan. Tapi kalau seandainya diliputi ketakutan, sampai kapan Ka'bah itu bisa direnov kan itu? Maka kemudian muncullah seorang laki-laki, ayahanda daripada Khalid ibnu Walid, namanya Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah. Dialah orang yang dituakan, tokoh Quraisy, bahkan orang paling kaya. Kekayaannya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, saking kayanya Al-Walid bin Mughirah itu. Ya, dan dia ayahanda daripada Khalid bin Walid itu, yang kelak akan masuk Islam kan itu ya. Itu pun lambat masuk Islamnya, setelah 20 tahun Islam menyebar ya. Tapi Al-Walid bin Mughirah ini sebenarnya dia orang cerdas. Dia seorang penyair, bukan hanya dia hafal syair-syair manusia, syair jin pun dia tahu. Khalid itu Al-Walid bin Mughirah itu. Karena dia juga pernah mempelajari dunia perdukunan. Jadi memang lengkap kecerdasannya Al-Walid bin Mughirah ini. Tetapi sebenarnya Al-Walid bin Mughirah ini dalam hatinya, ketika dia mendengar Al-Quran dibacakan oleh Abu Bakar, dia mulai suka. Saking sukanya akhirnya dia minta dihantar kepada Nabi. Maka oleh Abu Bakar dihantar kepada Nabi. Kemudian Nabi membacakan ayat Quran. Dan dia menikmati. Sampai akhirnya dia memuji betul-betul Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak sama dengan syair, bahwa dia itu adalah kalam Allah. Dia yakin itu. Tetapi karena takut jabatannya hilang, apalagi isunya Al-Walid memuji Al-Quran itu sampai di telinga Abu Jahal, maka Abu Jahal pun membuat siasat politik. Kalau dia sampai masuk Islam, awas saja, pasti kedudukan dia akan dihancurkan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Makanya takut jabatannya hilang, akhirnya Al-Walid pun malah menuduh Nabi SAW sebagai tukang sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Al-Walid satu surah Al-Mudaththir, Dzarni wa man khalaqtu wahida, sampai kepada ayat Sa'uslihi saqar. Itulah ayat yang turun kepada Al-Walid. Dia sudah mengakui kebenaran Al-Quran loh. Tetapi tiba-tiba summa fakkara wa qaddar, ya, fakutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar. Sampai kepada apa? In huwa illa sihrun yu'thar, in huwa qaulun bashar. Ya, Al-Quran itu hanya sihir impor katanya. Dan itu ucapan manusia. Jadi Muhammad itu punya guru bukan orang Arab. Itulah yang ngajarkan Quran. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran untuk menghinakan Al-Walid dengan perkataannya. Dan Allah mengatakan Sa'uslihi saqar, kelak si Walid itu akan kami masukkan ke neraka saqar. Intinya bahwa Al-Walid ini sebenarnya tokoh besar di tengah-tengah Quraisy. Dialah yang berani menghancurkan Ka'bah. Jadi dia mengambil palu, kemudian mendekat Ka'bah dan mengatakan, ya sudah, kalau kalian tidak berani, biar saya saja. Kalau seandainya burung-burung itu datang menyerang, biar saya yang terserang, kalian tidak. Biar saya yang akan mendapatkan risikonya, kalian tidak. Maka dengan gagah berani Al-Walid ini mengambil palu, kemudian mulai mengatakan, ya Allah, saya hendak niat menghancurkan Ka'bah itu bukan hendak merusak, tapi hendak memperbaiki. Maka kemudian mulai dipalu sedikit demi sedikit batanya, kemudian roboh dan tidak terjadi apa-apa. Dari situ kemudian orang-orang pun mulai berani ikut-ikutan Al-Walid menghancurkan Ka'bah, karena niat mereka baik, hendak membangun, bukan hendak merobohkan seperti Abraha. Ada riwayat-riwayat maudhu, riwayat-riwayat palsu, bahwa sebelum mereka hendak menghancurkan Ka'bah, mereka melihat ular dalam Ka'bah. Akhirnya enggak jadi mendekat karena ada ular di situ. Sampai kemudian datang burung menyambar ular itu, baru kemudian mereka berani menghancurkan. Ada yang mengatakan ular itu adalah dabatun fil ardh, ya, binatang yang melata yang akan muncul dari perut bumi yang akan bicara. Tapi sekali lagi ini
maudhu, ya, palsu. Nggak ada kisahnya seperti itu. Intinya akhirnya Ka'bah pun dirobohkan. Setelah dirobohkan kemudian dibangun kembali. Tapi sayang tadi saya katakan dananya kurang, karena dana pembangunan Ka'bah itu harus dari yang halal. Terpaksa akhirnya kemudian tidak sampai selesai. Yang tadinya persegi panjang akhirnya jadi kotak Ka'bah itu, dengan mengeluarkan Hijr Ismail dan tidak masuk di dalam. Hakikatnya Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah, tapi karena kurang dana akhirnya Hijr Ismail dikeluarkan. Ya, makanya kita lihat kan Ka'bah itu ada Hijr Ismail di sini, ada apa namanya, tembok melintang. Dulu itu Ka'bah memanjang, ini anggaplah meja. Inilah Ka'bah. Tapi karena dananya kurang dibangun separuh, ini dikeluarkan. Ya, jadi Hijr Ismail itu keluarkan. Tapi tentu ada hikmahnya juga. Ya, ada hikmahnya, karena kalau umpamanya orang sholat di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, tidak harus masuk ke dalam Ka'bahnya kan. Dia sudah sholat dalam Ka'bah. Jadi kan ada yang terbuka masalahnya Ka'bahnya di sini. Nah, setelah kemudian dibangun dan kurang dana, itulah kemampuan orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Sampai sempat Nabi SAW bercerita dengan Aisyah itu. Jadi satu hari Nabi berbincang-bincang dengan Aisyah. Aisyah, kalau seandainya aku tidak takut fitnah kaummu, katanya, aku ingin robohkan tuh Ka'bah itu, aku akan bangun kembali seperti bangunan Ibrahim. Jadi Rasul sudah ada niat tuh. Ya, cuman karena ketakutan terjadi fitnah, maka Rasul mengurungkan niatnya sampai nantilah pada waktunya. Maunya Rasul nanti kalau sudah tidak ada fitnah, kira-kira orang sudah paham, baru aku akan robohkan Ka'bah, ku bangun seperti cara Ibrahim membangun. Tapi qadarullah, sampai Nabi meninggal, cita-cita Nabi untuk merobohkan Ka'bah dan mengganti bangunan Ibrahim itu tidak tercapai. Tetapi kemudian sempat tercapai ketika di zaman Abdullah bin Zubair. Jadi kita tahu Nabi SAW meninggal, kehilafahan jatuh ke tangan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, jatuh ke tangan Umar. Umar meninggal, jatuh ke tangan Utsman. Utsman meninggal, jatuh ke tangan Ali. Ali meninggal, jatuh ke tangan anaknya Hasan ibnu Ali. Tapi di zaman Hasan bin Ali, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan itulah raja pertama kali, karena Khulafaur Rasyidin itu sampai kepada Hasan bin Ali saja 30 tahun. Selepas itu sudah tidak ada lagi Khulafaur Rasyidin. Yang ada hanyalah kerajaan yang penuh rahmat. Lah raja pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan diserahkan oleh siapa? Hasan ibnu Ali. Lah Muawiyah meninggal dunia, jatuhlah kekuasaan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah